saya Sylvia Austianingrum, NIM 19101111065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam SDG. Saat ini pemerintah Indonesia telah bersepakat untuk mengikuti program tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasanya disebut dengan SDG. Program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ada di dunia. Kurang lebih 1.903 negara hadir pada acara ini yang berlangsung di markas besar PBB karena Indonesia perlu menyandingi negara-negara maju. Selanjutnya saya akan membahas peran mahasiswa dalam SDG, yaitu dalam aspek kesetaraan gender. Yang selanjutnya pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Wikipedia, kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Yang selanjutnya ada tujuan kesetaraan gender. Yang pertama ada mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta sebagai jenis eksploitasi lainnya. Yang selanjutnya ada menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Peran mahasiswa dalam memperjuangkan kesetaraan gender untuk keberhasilan program SDG. Mahasiswa sebagai agen of change atau agen perubahan harus turut hadir dan memperjuangkan hak-hak wanita dan mendukung kesetaraan gender. Tidak hanya dengan berdemo atau membuat slogan-slogan di sosial media saja. Mahasiswa perlu terjun langsung ke masyarakat dan mulai melakukan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Pertama, mahasiswa harus mulai terbiasa dengan pria untuk menduduki jabatan dalam organisasi di kampus. Saat ini banyak sekali organisasi-organisasi yang memiliki program kerja yang sangat bagus. Dengan banyaknya organisasi ini diharapkan wanita maupun pria bisa memiliki kedudukan yang sama. Dengan begitu, para wanita juga bisa menjadi kepala atau koordinator dari organisasi tersebut. Kedua, mahasiswa bisa langsung terjun ke masyarakat untuk membagikan ilmu kepada adik-adik perempuan di desa yang tidak bisa bersekolah. Dengan adanya pandemi seperti ini, banyak sekali anak-anak kecil yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena kurangnya keuangan orang tua mereka. Dengan adanya agenda-agenda yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk turun ke masyarakat, hal ini bisa meningkatkan kesetaraan gender di bidang pendidikan. Yang terakhir, mahasiswa bisa melakukan sosialisasi kepada ibu-ibu rumah tangga agar bisa produktif dan tidak diam saja di rumah. Saat ini UMKM menjadi sorotan oleh banyak orang karena produknya yang sangat berguna bagi banyak orang. Oleh karena itu, mahasiswa mulai melakukan sosialisasi agar para ibu rumah tangga bisa menghasilkan uang sendiri dan bisa menjadi pemimpin atas usaha yang dijalankannya. Dengan begitu, stereotip akan wanita tidak bisa menghasilkan uang dan tidak bisa memiliki kekuasaan itu bisa dibantah dan dapat. Dengan banyak cara-cara yang bisa dilakukan para mahasiswa tersebut, pandangan-pandangan kesetaraan gender akan semakin terbuka. Banyak orang yang merendahkan kaum perempuan dikarenakan tidak ada yang berani untuk mendobrak dan mematahkan stereotip mereka. Oleh karena itu, mahasiswa harus gencar akan isu ini dan harus cepat mengatasi masalah tentang kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Jika masalah ini tertangani, semakin cepat kita akan menyandingi negara maju di luar sana dan berhasil melakukan program SDG yang berlangsung ini. Selain itu, politik perempuan yang menjadi bahasan awal kita ini bisa terrealisasikan dengan benar, sehingga siapapun laki-laki maupun perempuan bisa memiliki jabatan dan kekuasaan yang sama adilnya.